Jumpa lagi dengan kita, Beta Anak GPN, dan hari ini kita akan ada dalam perbincangan dengan tiga narasumber kita yang sungguh luar biasa. Dengan tema perbincangan kita adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Narasumber kita yang pertama itu ada Bung Jemi Talakua, yang adalah juga pemerhati anak dari Rumah Generasi. Kemudian narasumber yang kedua ada Nona Cantik Jelita Iren Halatu, adalah pelajar SLB Negeri Kota Ambon. Dan yang ketiga Nona yang cantik SMA Negeri 1 Tita, yang biasa disapa atau dipanggil dengan Tita. Ya, kita akan ada dalam perbincangan bersama, mungkin dari Bung Jemi yang biasa disapa Bung Jem dari Rumah Generasi. Mau diminta penjelasan dari Bung Jem tentang apa itu Rumah Generasi? Ya, Rumah Generasi itu lembaga non-pemerintah yang mengusung visi rumah bersama membangun manusia bermartabat. Dan sejak tahun 2022, Rumah Generasi sampai saat ini fokus pada isu inklusi, ya, isu yang berkaitan dengan kesetaraan, ya, memperjuangkan kesetaraan, kesamaan hak dan kesempatan, itu secara khusus pada kelompok rentan dan marginal. Jadi anak perempuan, kemudian disabilitas, dan orang yang pernah mengalami kusta, dan juga kelompok rentan lain termasuk lansia. Nah, sampai dengan tahun ini Rumah Generasi sedang mengelola 5 proyek. Ya, jadi yang pertama ada proyek Politok. Politok itu lebih khusus berkaitan dengan hak kesehatan seksual reproduksi anak remaja dengan disabilitas dan kusta. Dan yang kedua itu program PADI, Prioritas Anak dengan Disabilitas Indonesia, yang lebih difokuskan pada upaya pemberdayaan, ya, anak remaja dengan disabilitas dan kusta. Pemberdayaan meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain. Kemudian ada program inklusi, itu program kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat inklusif, yang memfokuskan sebetulnya pada kelompok rentan marginal, ya, yang mengalami kondisi-kondisi yang terpuruk karena perlakuan atau diskriminasi dan sebagainya. Dan itu akan berlangsung direncanakan sampai dengan 8 tahun. Dan kemudian yang paling akhir itu ada proyek Zero Leprosy, itu juga yang lebih difokuskan pada bagaimana mengeliminasi stigma terhadap penyandang kusta dan orang yang pernah mengalami kusta, ya, sebab dengan stigma mereka mengalami diskriminasi yang luar biasa. Dan ada satu proyek yang juga didanai dari pemerintah New Zealand melalui proyek Inspirasi, itu lebih difokuskan bagaimana menciptakan akses atau kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ya, jadi ada 5, 3 itu di dalam kemitraan dengan NLF Indonesia, dan 1 dengan DIFAD dengan pemerintah Australia dan melalui Yayasan Bakti di Makassar, dan yang terakhir juga itu dengan pemerintah atau negara New Zealand. Luar biasa ya Bu Jemi, Rumah Generasi ini sungguh luar biasa dari program-programnya, bahkan lebih banyak juga kepada anak. Dan memang bukan cuma anak yang non disabilitas, tapi juga anak-anak disabilitas yang menjadi perhatian Rumah Generasi. Oke, Bung Jem, kita lebih tertarik untuk Usi Iren Halatu, yang adik Iren Halatu ini yang sekolahnya di SLB. Adik Iren, pernahkah adik Iren mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Rumah Generasi? Pernah. Wow, apa saja kegiatannya adik Iren? Kegiatan HKSR. Wah, itu kegiatan apa ya? HKSR, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Wow, luar biasa. Itu kegiatannya terjadi di atau diselenggarakan di mana? Di Bali.
Wow, luar biasa. Ade Iren sungguh luar biasa. Adakah pesan-pesan dari kegiatan itu yang bisa disampaikan untuk anak-anak yang ada? Jauhkan perbuatan seksual dan reproduksi. Oh, jauhkan kegiatan. Oke, berarti dalam kegiatan itu ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Apa saja kira-kira? Bagian dada dan vagina. Oke, berarti ada hal yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh yang sudah dipelajari oleh Ade Iren. Kalau untuk Kakak Tita ini juga adalah ketua forum anak Kota Ambon ya. Bagaimana pengalaman Kakak Tita untuk menjadi ketua forum? Jadi Tita sendiri baru dilantik sebagai ketua forum anak Kota Ambon itu pada 23 Juli kemarin pas Hari Anak Nasional. Nah, sampai saat ini ketika Tita menjabat sebagai ketua forum anak Kota Ambon, yang Tita rasakan itu mungkin kesulitan untuk membangun chemistry antar pengurus dan anggota. Tetapi hal itu sudah kami atasi dan saat ini pun meskipun baru habis dilantik belum sampai 1 bulan, tetapi kami pengurus dan anggota forum anak Kota Ambon yang baru semuanya sudah dekat, sudah memiliki chemistry dan kami rencananya akan melaksanakan penguatan kapasitas dan juga rapat kerja untuk periode saat ini. Oh iya. Kalau untuk rapat kerja pasti ada rancangan-rancangan program yang sudah terbayang sebagai ketua forum. Kira-kira apa saja sih nanti program yang akan ditetapkan dalam program kerja? Baik, tentunya nanti pasti akan ada perbincangan lebih lanjut dengan pengurus maupun anggota lainnya. Namun untuk pemikiran Tita sendiri, karena saat pembacaan visi dan misi sudah ada pembacaan program unggulan juga, nanti September rencananya akan ada dilaksanakan Musrenbang Anak Kota Ambon yang akan bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu juga nanti ingin dilaksanakan seminar maupun kegiatan yang dapat memonitoring forum anak desa dan negeri di Kota Ambon serta mencegah kekerasan seksual untuk anak-anak di Kota Ambon sendiri, apalagi di era digital. Wow, luar biasa. Kembali ke Bung Jem, ini tanggal kemarin bulan Juli itu Hari Anak Ya. dan di bulan Agustus ini Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nah, menurut Bung Jem, anak-anak di Indonesia, khusus di Maluku, Kota Ambon, sudah merdeka atau belum ini? Menurut Bung Jem? Iya, kalau saya sih sebagai yang intens mengamati ya perkembangan anak ya di Indonesia, tapi status juga di Maluku, sebetulnya memang ada kemajuan ya, ada progres ya berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan partisipasi anak ya, itu berkaitan juga dengan forum-forum anak yang terbentuk di kota, kabupaten ataupun sampai di tingkat desa, dan peran mereka semakin diakui ya keberadaan itu, sehingga dalam forum-forum pengambilan keputusan, dalam forum perencanaan penganggaran di level desa maupun kota melalui musrenbang dan berbagai pertemuan lain itu pelibatan anak sudah ya. Tapi memang di satu sisi apakah anak sudah merdeka, saya kira masih dalam proses ya, masih menjadi perjuangan, sebab kita lihat masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya ya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, itu sama sekali juga belum sepenuhnya ya, dan kita bisa lihat ada banyak sekali anak-anak yang terlantar ya. Kalau kita bicara di Kota Ambon saja, nampak juga bahwa masih banyak anak yang belum sepenuhnya mendapat perhatian ya dari berbagai pihak, terutama keluarga. Yaitu menurut saya itu sangat esensial, sehingga memang ini butuh perjuangan bersama multi pihak ya untuk memastikan bahwa anak-anak ya, saya kira kalau disebut merdeka itu ketika semua yang menjadi hak anak, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Konvensi Hak Anak itu kurang lebih ada 33 hak anak, dan itu kalau semua bisa dipenuhi, saya kira anak-anak merdeka. Nah ini, saya kira ini semua sebuah proses yang
mesti dilakukan dengan kesadaran sungguh ya, sebab ternyata kan juga angka kekerasan pada anak, terutama kekerasan seksual di kota Ambon itu yang didata itu luar biasa banyak, meningkat dari waktu ke waktu. Dan saya kira untuk kabupaten kota yang lain di Provinsi Maluku, saya kira mungkin jauh juga lebih punya problem yang luar biasa ya, sebab anak-anak di pulau-pulau pasti punya keterbatasan yang jauh lebih besar dari anak-anak yang mungkin ada di kota Ambon. Dan itu mesti jadi perhatian banyak pihak, terutama pemerintah, sebab tanggung jawab negara itu untuk memenuhi dan menghormati dan melindungi, itu sebagai tanggung jawab asasi manusia itu, dan negara punya kewajiban pada 3 aspek tadi: menghormati, memenuhi, dan melindungi. Dan itu harus dilaksanakan betul oleh negara. Saya kira di situ sebetulnya kalau sama-sama berkomitmen untuk melakukan upaya memerdekakan anak, ya saya kira itu bukan sesuatu yang mustahil bisa kita wujudkan. Iya, Bung Jem, menjadi kegelisahan bersama sebenarnya kalau anak-anak tidak merdeka dalam segala haknya yang mesti dia dapatkan, tapi kalau belum mencapai itu berarti menjadi kegelisahan bersama, dan itu menjadi tanggung jawab ya Bung Jem, menjadi tanggung jawab bersama kita, baik dari pihak pemerintah maupun juga dari pihak gereja, menjadi tanggung jawab bersama. Iya, menurut Bung Jem, apakah ada pesan-pesan untuk anak-anak Indonesia, terlebih khusus untuk anak kita Ambon ini? Anak-anak ya, kita saya Ambon. kira anak-anak Indonesia, anak-anak Maluku, anak-anak di kota Ambon, saya kira tetap menjadi anak-anak yang terus berjuang ya bagi masa depan, dan jangan Anda merasa atau anak-anak merasa sendiri. Ada banyak pihak juga yang memberi kepedulian dan perhatiannya untuk mendorong pemenuhan ya, perlindungan, penghormatan terhadap apa yang menjadi hak-hak anak. Nah, ini memang butuh kerja multi pihak ya, jadi masing-masing pihak terhubung, pemerintah, keluarga, sekolah, lembaga-lembaga sosial, bahkan forum-forum anak. Dan oleh sebab itu sebetulnya memang juga rumah generasi mulai dari tingkat basis di desa, dengan semua aktivitas juga melibatkan forum anak ya, untuk memastikan sebab apa yang direncanakan dalam seluruh proses pembangunan, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan terkait anak, itu tidak bisa diwakili orang dewasa yang menyuarakan. Harus anak, karena kebutuhan spesifik mereka lebih paham dan lebih tahu. Nah, itu yang saya kira pelan-pelan mungkin juga ke depan institusi gereja juga mulai terbuka untuk memberi ruang partisipasi ya, terutama dalam perencanaan dan penganggaran ya, terutama dalam berbagai pengambilan keputusan di gereja. Kalau itu bisa dilakukan di level pemerintahan, pada level kota sampai desa, mengapa gereja kita? Saya kira ini juga bagian dari upaya bersama untuk apa yang selama sekian tahun ini kita temukan untuk mewujudkan gereja ramah. Ya, Bung Jem. Adik Iren, adakah Adik Iren punya pesan-pesan bagi anak-anak Indonesia ataupun bagi anak kota Ambon? Adakah pesan untuk mereka? Ada. Oh ya, silakan Kak. Jangan membuli buat anak-anak non disabilitas. Janganlah membuli anak-anak yang disabilitas, karena anak-anak disabilitas juga mempunyai keistimewaan sendiri. Ya, luar biasa. Tanggung jawab kita, janganlah membuli anak-anak disabilitas, karena mereka juga adalah anak-anak yang istimewa pemberian Tuhan. Oke, untuk Kakak Tita, adakah pesan-pesan untuk anak-anak Indonesia dan terutama untuk anak-anak di kota Ambon? Jadi pesan untuk anak-anak di Indonesia, bahkan di Ambon sendiri, bagaimana anak-anak kita semua harus menjadi agen pelopor dan pelapor hak-hak anak, terkhususnya di kota Ambon. Bagaimana kita saling berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan terpenuhnya hak-hak anak di kota Ambon. Selain itu, anak-anak di kota Ambon juga harus saling
tolong menolong, harus saling menghindari namanya kekerasan seksual, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Adik Iren, kekerasan bullying kepada anak-anak yang disabilitas juga. Mungkin anak-anak di Indonesia maupun di Kota Ambon sendiri, bagaimana kita harus bersatu dan juga membantu menyadarkan pihak-pihak lainnya untuk sama-sama bekerja sama berjuang untuk anak-anak Kota Ambon bahkan Indonesia sendiri. Oke, luar biasa. Apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita yang sungguh menjadi bagian bersama, karena anak-anak ini adalah anak-anak masa depan bangsa, tapi juga anak masa depan gereja yang patut kita lindungi, yang patut kita banggakan mereka. Oke, terima kasih untuk perbincangan kita di saat ini, dan atas Bung Jem, terima kasih banyak sudah boleh hadir di saat ini. Adik Iren dan Kakak Tita, terima kasih untuk berbagai hal yang boleh disampaikan di saat ini. Tetap menjaga kesehatan kita semua, dan kita tetap yakin bahwa tanggung jawab kita untuk anak-anak terus kita lihat dan kita jaga supaya itu menjadi yang terbaik untuk masa depan anak-anak bangsa.